Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian yang Bapak cintai. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini Bapak akan mereview atau memutar sebuah video pembelajaran yaitu pembelajaran tema 1 subtema 1 tentang alat gerak hewan, pembelajaran kedua yang merupakan kelanjutan dari kegiatan pembelajaran yang kemarin. Sebelum Bapak mulai, Bapak tidak lupa mengingatkan kepada kalian untuk selalu berdoa sebelum melaksanakan aktivitas pembelajaran, dan siapkanlah alat tulis, simak juga videonya, dan tulislah segala hal yang menurut kalian penting. Hari ini kita akan belajar bersama-sama masih di tema 1 nih, tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, di sini Edo semakin menyukai kelincinya. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Nah adik-adik, jika kalian mempunyai hewan peliharaan, kalian harus sayang ya dengan hewan peliharaan kalian. Coba adik-adik amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut ini. Di sini ada rangkaian gambar yang bercerita adik-adik. Yang pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci itu berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Itu tadi gambar cerita adik-adik ya. Kalian bisa memahami bahwa di sini Edo sangat menyukai kelinci. Nah, adik-adik yang hebat, gambar ini adalah rangkaian gambar cerita. Nah, dalam gambar tersebut itu terkandung rangkaian cerita. Tadi diceritakan ya dari Pak Rudi yang mengajak Edo ke kandang kelinci sampai Edo menyukai kelinci dan mengikuti gerakan kelinci. Nah, ini adalah gambar cerita. Jadi gambar yang ada ceritanya. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita di dalamnya. Nah, contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Apa itu gambar ilustrasi? Yuk kita pelajari lebih jauh. Gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi 2 macam, yakni gambar yang berupa foto maupun gambar yang berupa buatan tangan atau disebut dengan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi ini disesuaikan ya dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Di sini Kak Citra sajikan 2 contoh gambar ilustrasi. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain ada cergam. Cergam itu cerita bergambar seperti cerita Edo tadi. Lalu ada komik, adik-adik pasti sudah tahu ya. Ini contohnya komik Doraemon. Ada pamflet, ada cover buku ya. Nah, di sini ada cover buku perahu kertas. Lalu ada kartun, lalu ada karikatur seperti ini. Nah, kalian
tentu tahu ya perbedaan ragam gambar-gambar tersebut. Nah, cergam itu berarti di dalamnya ada ceritanya. Lalu komik itu apa? Di situ ada gambar, lalu ada percakapan antar tokohnya dalam gambar tersebut. Lalu ada cover buku, ini berisi apa? Ya, gambarnya itu menggambarkan dari isi buku tersebut. Lalu kalau karikatur itu adalah objek nyata yang dibuat seperti kartun. Untuk meningkatkan keterampilan kalian dalam menggambar, kalian diminta nih untuk membuat gambar ilustrasi. Untuk materi pembelajaran ini bisa kalian lihat ya pada buku tema yang telah Bapak berikan kepada kalian di halaman 8. Untuk tugas yang pertama, berarti di sini kalian dibuat untuk membuat sebuah gambar ilustrasi. Nah, adapun cara-caranya ya silahkan kalian simak dulu ya video. Di sini dijelaskan tentang bagaimana langkah-langkah dan peralatan yang harus kalian siapkan ya untuk membuat sebuah gambar ilustrasi. Coba kalian buat gambar ilustrasi, bisa cergam, bisa komik, bisa cover buku ya. Kalian bisa buat juga karikatur. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Nah, tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Jadi adik-adik semuanya, objek gambar ilustrasi itu bisa berupa gambar manusia, gambar hewan, bisa tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan yang kalian buat ya. Ingat ya, gambar ilustrasi ini mencerminkan isi dari bacaan yang kalian buat atau isi dari tulisan yang kalian buat. Langkah-langkah nih membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus menentukan gagasan dulu. Nah, gagasan itu bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, lalu bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Jadi kalau kalian sudah membaca sebuah buku yang ternyata tidak ada gambarnya, lalu kalian ingin membuat cergamnya, kalian harus menentukan dulu gagasannya, siapa saja tokoh dalam bacaan itu, bagaimana suasananya, serta media yang digunakan apa saja. Lalu langkah yang kedua adalah membuat sketsa. Nah, apa itu sketsa? Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa ini harus berhati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Biasanya sketsa ini masih dalam bentuk goresan tipis menggunakan pensil ya. Jadi ibaratnya kalau salah itu bisa dihapus adik-adik. Langkah yang berikutnya adalah pewarnaan. Nah, setelah sketsa kalian sudah selesai, kalian bisa mewarnai gambar kalian masing-masing. Setelah sketsa ini kalian selesaikan, kalian warnai. Nah, pewarnaannya bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, bisa memberi warna sesuai dengan aslinya. Lalu kedua, bisa memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kalian semua dapat menggunakan cat air, cat minyak, bisa pensil warna, spidol, krayon, dan lain sebagainya. Itu tadi langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Adapun media gambar yang bisa kita gunakan untuk menggambar adalah satu, kalian memerlukan media alas gambar. Nah, media alas gambar ini adalah tempat untuk menuangkan gambar kalian. Kalian bisa menggunakan kanvas, lalu kalian bisa menggunakan kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Kalau menggunakan kanvas atau kain, otomatis pewarnaannya nanti memakai cat air atau cat minyak ya. Kalau kalian memakai kertas itu bisa saja cat air atau cat minyak, bisa juga menggunakan pensil spidol atau krayon. Kalau di komputer sudah jelas ada pewarnaannya.
Nah, media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan tadi. Selain itu juga berpengaruh pada awet dan tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Itu yang media alas gambar. Lalu berikutnya ada media pewarna. Nah, media pewarna ini bisa pensil warna ya. Lalu bisa juga cat air. Nah, biasanya cat air ini dicampur dengan air sebelum digunakan. Ada dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Jadi kalian bisa menggunakan dua media pewarna ini. Tugas menggambar ilustrasi ini bisa kalian lihat di halaman 10 dan 11. Nah, di situ ada poin-poin. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi adalah sebagai berikut. Mulai dari nomor 1, yaitu menentukan gagasan. Gagasan itu ide ya, ide yang akan kita buat nanti gambar apa. Kemudian membuat sketsa dan sampai pada mewarnai dari gambar yang kita maksud. Nah, di halaman 11 juga paling atas di situ dijelaskan tentang alat-alat ya atau bahan yang kita gunakan untuk membuat gambar ilustrasi. Nah, di situ ada media alas gambar dan media pewarna. Nah, untuk memudahkan ya agar kalian tidak susah mencarinya kemana gitu ya, kita seragamkan saja. Untuk membuat gambar ilustrasi ini kalian buat di buku gambar saja, kemudian kalian warnai, jangan dengan cat air ya. Kita gunakan pensil gambar saja atau krayon. Adik-adik yang hebat, sekarang nih saatnya kalian membuat gambar ilustrasi di rumah kalian masing-masing. Lalu sebelum kalian membuat gambar, susunlah terlebih dahulu bacaan atau teks. Tema gambarnya adalah hewan kesayanganku. Di sini Kak Citra akan memberi contoh nih. Di sini Kak Citra punya contoh nih, gambar ilustrasi hewan kesayangan dengan ceritanya adik-adik. Aku mempunyai hewan kesayangan yaitu kucing. Kucing tersebut aku beri nama Michi. Berarti di sini Kak Citra akan membuat gambar ilustrasinya adalah hewan kucing. Kucing itu hadiah ulang tahunku kemarin. Ibu dan ayah memberi hadiah kucing kepadaku. Michi merupakan jenis kucing Anggora. Aku sangat menyayangi Michi karena ia kucing yang sangat cerdas dan menggemaskan. Nah, sekarang adik-adik coba buat gambar ilustrasi hewan kesayangan kalian berdasarkan cerita yang kalian buat. Adik-adik yang hebat, untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, itu diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Nah, selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulis. Coba ceritakan nih rangkaian gambar ilustrasi kalian sesuai dengan pemahaman kalian. Contoh misalnya di sini ada gambar ilustrasi seperti ini. Lalu kalian buat ceritanya. Misalnya di sini, seekor kelinci memiliki 3 anak. Induk kelinci sangat menyayangi ketiga anaknya. Induk kelinci dengan sabar menunggu anaknya yang sedang menyusui. Lalu gambar yang kedua misalnya, anak kelinci merasa lapar. Anak kelinci mencari makanan. Wortel merupakan makanan kesukaan anak kelinci. Setelah kenyang, anak kelinci pergi bermain. Anak kelinci sangat senang berlari dan melompat. Anak kelinci dapat melompat karena memiliki organ gerak, yaitu keempat kakinya. Jadi dari gambar itu bisa kalian buat ceritanya. Atau kalian juga bisa membuat cerita seperti ini nih. Edo mempunyai 3 ekor kelinci di rumah. Edo sangat sayang pada kelinci-kelincinya. Edo merawatnya dengan baik. Edo sering bermain bersama kelinci-kelincinya. Namun kali ini Edo sangat sedih. Seekor kelincinya hanya terdiam ketika diajak bermain. Kelinci tersebut diam tidak bergerak di sudut kandangnya. Edo pun bergegas melihat dan memeriksanya. Edo terkejut. Ternyata kaki kelinci itu terluka.
Edo kasihan melihat kelincinya yang kesakitan dan tidak bisa bergerak. Kaki merupakan salah satu organ gerak pada kelinci. Dengan kaki, kelinci itu dapat bergerak dan berpindah tempat dengan cara melompat. Untuk contoh dari menceritakan beberapa gambar tadi yang kalian buka, yaitu di halaman 12. Nah, tadi sudah diberikan dalam video, sudah diberikan contoh bagaimana menceritakan beberapa gambar menjadi cerita yang bersusun gitu, yang berhubungan, yang nyambung gitu. Nah, berarti untuk tugas yang kedua kalian adalah silahkan kalian ceritakan dengan versi kalian sendiri ya, dengan imajinasi kalian sendiri ya. Nah, kira-kira cerita yang pantas untuk ketiga gambar di halaman 12 ini bagaimana ya. Nah, kalian berikan nomor saja, tidak usah digambar ya. Kalian berikan nomor saja untuk cerita yang ini ya. Yang pertama itu nomor 1, yang ini nomor 2, dan yang ini nomor 3. Nah, adik-adik yang hebat, coba perhatikan organ gerak pada kelinci berikut ini. Kemarin kita sudah belajar bahwa organ gerak hewan dan manusia itu ada 2, organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif adalah tulang kita. Organ gerak aktif adalah otot. Nah, di sini kelinci ini juga memiliki tulang dan otot yang membantu kelinci bergerak. Di sini nama organ gerak pada kelinci adalah kaki. Nah, apa fungsi kaki kelinci ini? Fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak ya. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci itu biasanya lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Ya, itu yang harus kalian ketahui organ gerak pada kelinci. Nah, tahukah kamu bahwa kelinci itu termasuk binatang mamalia? Nah, binatang mamalia ini atau binatang yang menyusui ini tergolong hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang ini adik-adik ya. Kalian harus tahu, ada mamalia, hewan mamalia itu hewan yang menyusui. Lalu hewan vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang. Jadi kelinci ini termasuk hewan mamalia dan hewan vertebrata. Nah, di sekitar kita itu masih banyak sekali hewan vertebrata selain kelinci. Mari kita identifikasi bersama-sama hewan-hewan vertebrata dan organ geraknya. Tentang alat gerak kelinci ya, itu bisa kalian lihat di halaman 13. Nah, ini ada gambar kelinci ya yang terlihat kerangka tubuhnya ya. Nah, di sini kalian diminta untuk menyebutkan nama organ gerak dari kelinci ini, kemudian juga untuk menjelaskan secara singkat fungsi dari alat geraknya ya. Nah, seperti pada pembelajaran yang kemarin ya, kita sudah membahas tentang alat gerak. Pada dasarnya alat gerak hewan dan manusia itu hampir sama ya, dimana fungsinya adalah untuk bergerak. Sementara gerak itu sendiri adalah berpindah posisi sebagian atau seluruhnya ya. Kalau sebagian contohnya nih Bapak nih gerak. Nah, ini berarti hanya sebagian ya, yaitu hanya tangan saja yang bergerak. Nah, apabila gerak itu seluruhnya, maka bukan hanya tangan yang berubah posisi itu, tetapi seluruh anggota tubuh Bapak atau kalian di sana berarti berubah. Nah, apakah misalnya berpindah tempat atau tadinya berdiri kemudian menjadi berbaring, menjadi duduk dan seterusnya ya. Nah, ini tadi di sini sudah diberikan contoh ya untuk menyebutkan alat gerak dari kelinci itu. Nah, kalian coba perhatikan tabel ya halaman 13 ya. Nah, di sini ada nomor ya. Kemudian ada kolom nama organ gerak. Nah, untuk kelinci kalian juga pasti sudah tahu alat geraknya adalah kaki. Kelinci ini tidak punya tangan ya, semuanya adalah kaki ya. Kemudian dari fungsinya sendiri adalah fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki.
kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Nah, itu contohnya kurang lebih seperti itu. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian, nah silahkan kalian buka halaman 14. Nah, di sini juga ada tabel yang persis ya, seperti pada contoh yang tadi sudah diberikan. Di sini ada kolom nomor, nama hewan, nama organ gerak dan juga fungsinya. Nah, di sini kalian ditugaskan untuk menyebutkan alat-alat gerak dari beberapa hewan dan juga menjelaskan sedikit tentang fungsinya, di mana hewan yang dimaksud adalah yang pertama ikan. Nah, berarti ikan ini alat geraknya apa gitu ya, dan fungsinya bagaimana. Kemudian juga yang kedua katak, ya, di sini katak. Yang ketiga burung, yang keempat ular, yang kelima kadal, dan yang keenam adalah kambing. Pembelajaran kali ini Bapak rasa sudah cukup. Kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Apabila menemukan kesulitan, kalian boleh bekerja sama dengan teman yang dekat, bertanya kepada orang tua, kepada kakak, atau bisa juga bertanya langsung kepada Bapak melalui WA. Sebelum Bapak akhiri, tidak bosan-bosan Bapak ingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan berdoa setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.